Seorang wanita cantik ditemukan tewas dengan tubuh setengah bugil, tangan terikat, dan mulut tertutup lakban di kandang buaya yang mengerikan. Bukan ulah binatang buas, tapi kekejaman manusia yang tak kenal ampun. Francisca Wahyu Retno Panuntun, seorang istri sekaligus ibu muda, pamit bekerja kepada suaminya, namun tak pernah kembali. Tak disangka, cinta terlarangnya dengan pria lain berubah menjadi mimpi buruk paling mematikan. Apa yang sebenarnya terjadi di balik hubungan rahasia ini, hingga berujung pada pembunuhan sadis? Temukan jawabannya di kisah mengerikan ini, di mana seorang pria tak hanya mengkhianati cinta, tapi juga tega menghilangkan nyawa dan membuangnya ke kandang buaya. Apakah rahasia kelam yang disembunyikan pria ini? Francisca Wahyu Retno Panuntun adalah seorang wanita muda berusia 23 tahun, yang dikenal sebagai pribadi yang ramah, ceria, dan penuh semangat hidup. Ia lahir dan besar di sebuah desa kecil di Jawa, dari keluarga yang sederhana dan penuh kasih sayang. Meski kehidupan mereka tidak berlimpah secara materi, Francisca tumbuh dengan nilai-nilai keluarga yang kuat dan impian untuk bisa meraih masa depan yang lebih baik. Saat usianya menginjak 20 tahun, Francisca menikah dengan kekasih masa kecilnya, seorang pria yang juga berasal dari kampung halaman yang sama. Suaminya adalah seorang pekerja keras yang punya cita-cita besar untuk membawa keluarganya keluar dari jeratan kemiskinan. Mereka memutuskan untuk merantau ke Kalimantan Timur, sebuah wilayah yang menjanjikan peluang ekonomi yang lebih baik dengan berkembangnya industri perkebunan dan tambang. Dengan penuh harapan, Francisca dan suaminya pindah ke Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Mereka memulai kehidupan baru sebagai pasangan muda yang penuh ambisi. Tidak lama setelah mereka menetap, Francisca melahirkan anak pertama mereka. Kehadiran buah hati mereka membawa kebahagiaan yang tak terhingga dalam hidup mereka. Francisca, sebagai seorang ibu muda, menjadi semakin bersemangat menjalani hari-harinya. Meski demikian, di balik senyumnya yang cerah, Francisca menyimpan beban yang tidak sedikit. Keputusan untuk merantau ternyata bukan tanpa tantangan. Kebutuhan hidup di perantauan, terutama dengan seorang anak yang harus dirawat, jauh lebih besar dari yang mereka bayangkan. Suaminya bekerja keras, seringkali harus pulang larut malam untuk memenuhi tuntutan pekerjaan. Waktu untuk bersama keluarga menjadi semakin sedikit, dan komunikasi antara Francisca dan suaminya mulai merenggang. Rasa kesepian yang dialami Francisca semakin terasa, terutama saat ia merasa suaminya lebih banyak menghabiskan waktu di luar rumah dibandingkan bersamanya dan anak mereka. Untuk membantu perekonomian keluarga, Francisca memutuskan untuk bekerja paruh waktu di sebuah kafe di Kabupaten Berau. Di sana, dia mulai berinteraksi dengan berbagai pelanggan, mencoba menutupi rasa kesepian yang perlahan-lahan menggerogoti hatinya. Disinilah dia bertemu dengan Ricky Ashari, seorang pria yang kemudian menjadi selingkuhannya. Ricky sering datang ke kafe tersebut, dan dari pertemuan-pertemuan singkat, sebuah hubungan terlarang pun mulai terjalin. Awalnya, hubungan mereka terasa seperti sebuah pelarian bagi Francisca dari rutinitas sehari-hari yang membosankan. Perhatian dan rayuan Ricky membuatnya merasa diperhatikan dan diinginkan, sesuatu yang mulai jarang ia rasakan dalam pernikahannya. Hubungan yang dimulai dari percakapan santai itu, akhirnya berkembang menjadi sebuah ikatan emosional yang lebih dalam. Ricky memberikan Francisca rasa kebebasan yang ia rindukan, meski ia tahu bahwa apa yang mereka lakukan salah. Namun, semakin lama hubungan mereka berlangsung, semakin rumit perasaan Francisca. Di satu sisi, dia merasa bersalah karena telah mengkhianati suaminya yang bekerja keras demi keluarganya. Di sisi lain, dia juga terjebak dalam emosi yang membingungkan karena Ricky, yang memberikannya perhatian dan kehangatan yang ia rindukan selama ini. Ricky Ashari, seorang pria berusia 34 tahun, berasal dari keluarga sederhana di Kabupaten Berau. Dia hidup dengan penuh liku-liku, menghabiskan sebagian besar waktunya bekerja sebagai karyawan di sektor konstruksi.
Ricky dikenal sebagai sosok yang tegas dan pendiam, namun kehidupan pribadinya jauh dari ideal. Meskipun telah menikah dan memiliki anak, hubungan rumah tangganya berantakan, membuatnya sering menghabiskan waktu di luar rumah. Ia merasa tertekan oleh tanggung jawab sebagai suami dan ayah, dan mencari pelarian dari kehidupan yang ia anggap monoton. Pertemuan dengan Francisca di sebuah kafe, tempat Francisca bekerja, menjadi awal dari sebuah perselingkuhan yang kelak berakhir tragis. Hubungan mereka awalnya hanya sebagai teman curhat. Namun, hubungan ini berkembang menjadi sebuah hubungan terlarang yang berbahaya. Seiring berjalannya waktu, perselingkuhan mereka semakin dalam, dan perasaan bersalah yang awalnya menghantui mereka mulai mereda. Bagi Ricky, hubungan ini adalah cara untuk menghindari masalah yang ia hadapi di rumah. Namun, apa yang awalnya hanya pelarian emosional, perlahan-lahan berubah menjadi sesuatu yang lebih berbahaya ketika perasaan mulai bercampur dengan ego dan ketidakstabilan emosional. Francisca, yang semakin terikat dengan Ricky, merasa berada di persimpangan jalan antara pernikahan yang mulai hancur dan hubungan gelapnya dengan Ricky. Di satu sisi, ia tahu bahwa ia harus setia kepada suaminya dan keluarganya, terutama karena ia memiliki seorang anak yang masih kecil. Namun di sisi lain, hubungan dengan Ricky memberinya rasa perhatian dan kenyamanan yang ia rindukan. Ketidakpastian ini membuat situasi semakin rumit, dan ketika Francisca mengetahui bahwa ia hamil dari hasil perselingkuhannya dengan Ricky, segala sesuatu mulai berubah drastis. Ketika Francisca memberitahu Ricky tentang kehamilannya, Ricky terkejut dan kebingungan. Dia tahu bahwa situasi ini tidak akan pernah berakhir baik, dan rasa takut serta ketidakmampuan untuk bertanggung jawab membuatnya mulai berpikir untuk mengakhiri segalanya. Bagi Ricky, kehamilan Francisca adalah ancaman terhadap kehidupannya yang sudah tidak stabil. Tekanan dari hubungan terlarang itu, ditambah dengan perasaan bersalah dan takut akan ketahuan. Selasa 20 Oktober 2020, sekitar pukul 22 WITA, Francisca Wahyuretno Panuntun pamit kepada suaminya untuk pergi bekerja seperti biasa. Seolah tak ada yang berbeda, Francisca memberikan senyum tipis kepada suaminya dan anak mereka yang tertidur pulas sebelum melangkah keluar dari rumah. Namun, malam itu tak seperti malam-malam sebelumnya. Di balik senyum dan pamitannya, Francisca telah memutuskan untuk bertemu Ricky Ashari di sebuah lokasi terpencil guna membicarakan masa depan hubungan mereka. Terutama tentang kehamilan Francisca yang semakin hari semakin menekan dirinya. Di lokasi pertemuan, yang terletak jauh dari pusat kota, Francisca dan Ricky duduk berdua di dalam mobil. Suasana awalnya terasa canggung namun kemudian kembali ke kebiasaan mereka. Mereka sempat membeli minuman dari warung setempat, kemudian tenggelam dalam obrolan dan hubungan intim, sesuatu yang telah menjadi rutinitas dalam hubungan gelap mereka. Malam itu, segalanya berubah ketika Francisca kembali mengangkat topik yang telah lama menjadi sumber ketegangan antara mereka. Francisca menatap Ricky dengan tatapan serius. "Ricky, aku udah gak bisa begini lagi. Kita harus bicarain soal kehamilan ini. Kamu harus ambil keputusan." "Fran, aku udah bilang berkali-kali, ini gak mungkin. Aku gak bisa ninggalin keluargaku." Francisca menahan tangis, namun tetap memaksa, "Kamu harus bertanggung jawab. Aku gak peduli sama keluargamu. Aku hamil anak kamu." Ricky, yang semakin merasa terdesak dan terpojok, kehilangan kontrol atas dirinya sendiri. Keputusan yang fatal dan keji mulai terbentuk di pikirannya, menghancurkan segala rasa kemanusiaan yang tersisa dalam dirinya. Setelah menghabiskan waktu dengan Francisca di dalam mobil, Ricky keluar dari kendaraan, dan tanpa diketahui Francisca, dia berjalan menuju warung terdekat. Di sana, Ricky membeli tali, sesuatu yang akan menjadi alat kejahatan yang brutal. Pikiran Ricky dipenuhi dengan ketakutan akan masa depannya, tekanan yang terus meningkat, dan keinginan untuk mengakhiri masalah ini dengan cara apapun. Pada hari Rabu, 21 Oktober 2020, sekitar pukul 17 WITA, Ricky kembali ke mobil, menyimpan tali di kursi belakang.
Francisca tidak menyadari apa yang akan terjadi. Dia masih berpikir bahwa mereka sedang mencoba mencari solusi dari masalah yang semakin rumit. Saat perbincangan mereka semakin panas dan Francisca kembali menuntut Ricky untuk bertanggung jawab, Ricky akhirnya kehilangan kesabaran. Tanpa banyak bicara, Ricky meraih tali yang dibelinya, dan dalam sekejap, dengan dingin dan tanpa belas kasihan, dia menjerat leher Francisca. Francisca berusaha melawan, berjuang untuk hidup. Tetapi tenaga Ricky yang didorong oleh ketakutan dan keputusasaan membuat upaya tersebut sia-sia. Perlahan-lahan, napas Francisca terhenti, dan tubuhnya pun terkulai lemas. Di dalam mobil itu, di tempat yang sunyi dan jauh dari keramaian, kehidupan Francisca, seorang wanita muda yang sedang mengandung, direnggut dengan kejam. Setelah menyadari apa yang telah dilakukannya, Ricky merasakan kepanikan yang luar biasa. Dia tahu dia harus menghilangkan bukti kejahatannya. Dengan pikiran yang kacau dan didorong oleh ketakutan tertangkap, Ricky memutuskan untuk membuang jasad Francisca di sebuah penangkaran buaya di bumi perkemahan Mayang Mangurai, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau. Dalam benaknya, dia berharap buaya-buaya di sana akan menghilangkan jejak tubuh Francisca, mengubur bukti kejahatan yang telah ia lakukan. Dengan hati yang penuh rasa bersalah, Ricky menyeret tubuh Francisca yang tak bernyawa keluar dari mobil. Tubuhnya yang setengah bugil dibawa ke pinggiran penangkaran buaya. Tangan Francisca diikat dengan erat, mulutnya ditutup rapat dengan lakban agar tidak ada jejak yang tertinggal. Ricky lalu melemparkan tubuh tak bernyawa itu ke dalam kandang buaya, berharap bahwa makhluk-makhluk buas tersebut akan melakukan sisanya. Namun, rencana Ricky tidak berjalan seperti yang diharapkannya. Jasad Francisca ditemukan oleh petugas penangkaran buaya pada hari berikutnya. Tubuhnya dalam kondisi mengenaskan, setengah telanjang, tangan terikat, dan mulut tertutup lakban. Penemuan ini segera mengguncang masyarakat sekitar dan menarik perhatian pihak berwenang. Kasus ini pun menjadi sorotan, dengan semua orang bertanya-tanya siapa yang bisa melakukan tindakan keji semacam itu. Setelah melakukan aksi keji yang merenggut nyawa Francisca, Ricky Asyari melarikan diri ke Kabupaten Kasongan, Kalimantan Tengah. Di sana, ia bersembunyi di sebuah indekos milik kakaknya, berharap kejahatannya tidak akan pernah terbongkar. Dalam pikirannya, ia mungkin merasa bahwa perpindahan lokasi akan menyelamatkannya dari kejaran hukum. Ricky mencoba menjalani hari-harinya di tempat persembunyian itu, tetapi rasa takut dan kepanikan terus menghantui setiap langkahnya. Sementara itu, pihak berwajib tidak tinggal diam. Penemuan jasad Francisca yang mengenaskan segera memicu penyelidikan yang intensif. Tim Resmo Polda Kalimantan Timur bekerja tanpa lelah, mengumpulkan bukti dan informasi mengenai siapa pelaku pembunuhan keji ini. Koordinasi dilakukan dengan Resmo Polda Kalimantan setelah mereka menerima informasi bahwa Ricky melarikan diri ke wilayah tersebut. Berbekal informasi dari hasil pelacakan ponsel dan berbagai saksi, mereka mulai menelusuri keberadaan Ricky. Pengejaran akhirnya membuahkan hasil. Pada Minggu, 25 Oktober 2020, tim Resmo Polda Kalimantan Tengah berhasil menemukan tempat persembunyian Ricky. Ia ditangkap tanpa perlawanan berarti di indekos kakaknya. Bersama Ricky, polisi juga mengamankan 3 ponsel yang diakini milik Ricky dan Francisca. Ponsel-ponsel tersebut menjadi bukti penting yang mengungkap komunikasi terakhir di antara mereka. Pada saat penangkapan, Ricky tampak lemas, seolah menyadari bahwa kejahatannya kini tak lagi bisa disembunyikan. Terdakwa Ricky Ashari dijatuhi hukuman 18 tahun penjara atas pembunuhan Francisca Wahyu Retno Panuntun. Vonis ini dijatuhkan pada sidang di Pengadilan Negeri Tanjung Redep pada Selasa, 13 April 2021. Humas PN Tanjung Redep, Iwayan Edi Kurniawan, menyampaikan bahwa hukuman ini mencerminkan beratnya kejahatan yang dilakukan Ricky, meskipun korban, Francisca, yang sedang hamil, tidak mendapat keadilan yang setimpal di mata sebagian pihak. Tragedi ini meninggalkan duka yang mendalam bagi keluarga korban,
dan mengingatkan kita akan betapa bahayanya hubungan terlarang yang berujung pada tindak kriminal. Pada akhirnya, kisah ini tidak hanya tentang cinta yang berujung maut, tetapi juga tentang kejatuhan moral, rasa bersalah, dan penyesalan yang mungkin akan terus menghantui Ricky sepanjang sisa hidupnya. Kasus ini akan selalu menjadi pengingat kelam bahwa ketika cinta, nafsu, dan rasa takut bercampur menjadi satu, hanya kehancuran yang menunggu di ujung jalan.